Itu tandanya giginya putih. Udah. Iya, salah. Aku lagi mau nyambungin ini soal ini. Yang lain belum masuk ya, yang lainnya. Belum, apa mulai aja? Mulai aja ya. Nanti kan gampang nulis. Suaranya jelas ya, Punya. Terdengar syahdu. Oke. Ini gimana ya? Mikrofon, speaker. Dengar, Don? Dengar, dengar, Suara? dengar. Oh, oke, siap. Atas ini, atas headset. Kemarin saya boleh boleh susi kemarin apa? Nanya, nggak dengar. Ya langsung aja ya, kita lanjutkan kajian. Insya Allah nanti mudah-mudahan ada yang lain masuk. Harus ditulis. Ini udah tarik record ya? Iya, sudah terekod. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Miri. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmatnya, atas segala hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa berkumpul kembali di sebuah forum untuk mengkaji sebuah ilmu yang mulia, yaitu ilmu fikih tentang ibadah, bagaimana kita berpuasa. Dan insya Allah kita sebentar lagi akan menyelesaikan fikih puasa ini, insya Allah bismillah ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan langsung. Alhamdulillah, kita kemarin sudah sampai di pembahasan hal-hal yang disunnahkan ketika kita sudah masuk di bulan Ramadan. Sekarang kita akan lanjut untuk bab yang selanjutnya atau permasalahan yang selanjutnya, yaitu hal-hal yang dimakruhkan, ya, hal-hal yang dimakruhkan ketika kita berpuasa. Ya, jadi ada beberapa hal yang dimakruhkan walaupun tidak sampai pada tahap membatalkan puasa. Ya, ada hal-hal yang memakruhkan ibadah puasa kita. Jadi hal tersebut bisa jadi akan mengurangi pahala puasa atau akan merusak nilai ibadah puasa tersebut, walaupun secara hukum puasanya sah. Kita tidak wajib untuk mengqadha, tidak wajib untuk membayar fidyah, tapi bisa jadi tidak ternilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan melanjutkan hal-hal yang dimakruhkan ketika kita berpuasa. Yang pertama adalah al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaq. Yang pertama, hal yang dimakruhkan ketika kita berpuasa adalah kita bersungguh-sungguh di dalam berkumur-kumur dan beristinsyak. Ya, berkumur-kumur ya kita sudah tahu ya, memasukkan air ke dalam mulut kemudian mengeluarkannya kembali, itu berkumur-kumur. Adapun istinsyak adalah mengeluarkan air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan lagi. Ya. Memasukkan air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan lagi, itu namanya istinsyak. Jadi berkumur-kumur dan istinsyak ini adalah ibadah sunnah. Kita disunahkan untuk berkumur-kumur dan beristinsyak ketika berwudu. Bahkan sebagian mazhab
itu mewajibkan berkumur-kumur dan beristinsyaq. Tetapi ketika berpuasa, ya boleh kita berkumur-kumur, boleh kita beristinsyaq, akan tetapi jangan terlalu, jangan bersungguh-sungguh sekali, ya sekedarnya saja. Karena dikhawatirkan akan ada yang masuk ke dalam kerongkongan sehingga itu akan merusak ibadah puasa kita. Ya, apalagi kalau memang kita sampai yakin ada yang masuk ke dalam kerongkongan kita, bisa jadi batal puasanya. Makanya Rasulullah SAW menghindari atau memberikan arahan jangan sampai kita menelan air karena kita berkumur-kumur. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah ya menyampaikan kepada salah satu sahabatnya, wabaligh fil madmarati wal istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Dan bersungguh-sungguhlah kamu untuk berkumur-kumur, untuk beristinsyaq, kecuali kalau kamu dalam keadaan berpuasa. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya bersungguh-sungguh di dalam berkumur-kumur dan beristinsyaq itu sunnah ketika di luar puasa. Ketika di dalam puasa maka menjadi makruh. Ini yang pertama, ya. Jadi yang pertama adalah bersungguh-sungguh di dalam berkumur-kumur dan beristinsyaq. Kemudian yang kedua yang dimakruhkan adalah al-qiblatu liman taharraka syahwatuhu wa kana mimman la ya'manu 'ala nafsihi. Yang kedua adalah mencium pasangan, ya, seorang laki-laki atau seorang perempuan yang mencium pasangannya ketika dia berpuasa, bagi orang-orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Ya, bagi orang-orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, ini makruh hukumnya untuk mencium pasangannya ketika berpuasa. Ya. Karena sebagaimana pelajaran-pelajaran yang dulu kita pernah pelajari, ya, salah satu yang bisa membatalkan puasa, bahkan salah satu pelanggaran besar ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan adalah berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Nah, ketika berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan ini diharamkan, bahkan menjadi pelanggaran besar, maka yang menyalurkan kepada yang menjadi wasilah untuk menuju ke sana ini juga menjadi makruh, ya, dimakruhkan. Salah satunya adalah mencium pasangan, ya, baik yang laki-laki atau yang perempuan, bagi yang hawa nafsunya mudah untuk yang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Fayukrahu lis-shaimi an yuqabbila zawjatahu aw amatahu. Maka makruh ya untuk orang yang sedang berpuasa, baik laki-laki atau perempuan, untuk mencium pasangannya ketika dia berpuasa. Kecuali memang kalau aman dari dia bisa menahan hawa nafsunya, dia tidak tergejolak hawa nafsunya, syahwatnya, ya, maka tidak mengapa. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu beliau juga mencium Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan wa kana amlakakum li arabihi, dan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Ya, walaupun beliau mencium istrinya ketika berpuasa, tetapi beliau bisa menahan hawa nafsunya sehingga tidak sampai terjerumus ke dalam berhubungan suami istri. Jadi ini adalah hal yang dimakruhkan. Begitu juga ya hal-hal lain yang bisa menjerumuskan kita ke dalam berhubungan suami istri, seperti semisal terlalu banyak memandang pasangannya, terlebih untuk yang pengantin baru, ya Mas Guntur. Aman ini LDM soalnya. Jadi memandang kepada pasangan, terlalu banyak memandang pada pasangan, kalau memang hal tersebut bisa menjerumuskan pada berhubungan suami istri, itu juga termasuk hal yang dimakruhkan. Gitu. Kemudian juga berpikir dalam hal mohon maaf, berhubungan suami istri, ya, membicarakan tentang berhubungan suami istri, ya, ini juga bisa makruh hukumnya karena bisa menjerumuskan kita untuk berhubungan suami istri.
Adapun yang bukan suami istri maka ini sudah jelas ya, sudah jelas keharamannya. Ini adalah kita berbicara tentang hal yang dimakruhkan ketika kita masuk di bulan Ramadan, yaitu kita mencium pasangan kita yang sah, karena hal tersebut bisa menjerumuskan kita ke dalam berhubungan suami istri yang itu adalah sebuah pelanggaran berat ketika kita lakukan di siang bulan Ramadan. Paham insya Allah ya? Paham. Paham. Kemudian yang dimakruhkan yang ketiga adalah bal'un nakhamah. Bal'un nakhamah itu apa namanya? Menelan apa istilahnya ya? Lendir hidung atau umbel ya. Menelan umbel. Kan kadang kalau orang apa namanya? Orang pilek itu kemudian disedot di sini kadang kan apa umbelnya kan ketelan ya gitu. Nah itu ternyata dimakruhkan hukumnya. Yang hukumnya adalah dimakruhkan. Apa alasannya kenapa dimakruhkan? Dimakruhkan karena yang pertama li'anna dzalika yasiru ilal jauh, karena hal tersebut bisa memasukkan cairan tersebut atau lendir tersebut ke dalam kerongkongan. Ya. Sedangkan kita tidak diperbolehkan untuk memasukkan apapun ke dalam kerongkongan. Kemudian yang kedua adalah ila janibil istiqdari wa dharari alladhi yahsulu min hadzal fi'l. Dan yang kedua adalah hal tersebut bisa memadaratkan tubuh kita. Bisa memadaratkan tubuh kita. Tidak baik ya hal tersebut dilakukan untuk kesehatan tubuh kita. Makanya hal tersebut menjadi makruh dan para ulama mengatakan bisa jadi hal tersebut mengurangi nilai pahala puasa kita. Ini adalah apa namanya? Yang ketiga yaitu menelan lendir yang ada di hidung kita. Kemudian yang ketiga atau yang keempat yang terakhir adalah dzauqut ta'ami li ghairil hajah. Mencicipi makanan bagi orang yang tidak perlu. Mencicipi makanan bagi orang yang tidak perlu. Maka ini juga hukumnya makruh. Ya, kayak contohnya apa namanya? Kayak di rumah, misal di rumah sudah ada yang pinter masak, ya, insya Allah masakannya enak selalu enak. Ya. Dia sudah masak, sudah selesai, kemudian mungkin suaminya atau anaknya yang sedang puasa, dia tiba-tiba mau nyicipi. Ya. Walaupun dia nyicipin tapi tidak sampai menelan, ini bisa dimakruhkan, ya, karena yang tugasnya mencicipi adalah yang masak. Kalau di rumah mungkin istri, ya. Kalau misal di restoran, ya mungkin apa namanya uh, chef. Kalau chef ya, apalagi memang dia pekerjaannya sebagai masak, ya juru masak itu, maka nggak masalah kalau memang diperlukan. Tapi kalau tidak diperlukan, maka ini jatuhnya makruh. Walaupun tidak membatalkan puasa ya, selama dia tidak menelan makanan tersebut, dia tidak apa namanya tidak membatalkan puasa. Tapi akan hukumnya menjadi makruh karena dia mencicipi makanan tersebut tanpa ada keperluan. Di sini dikatakan dzauqu ta'ami ghairil hajah, mencicipi makanan bagi orang yang tidak perlu. Wa in kana muhtajan ila dzalik, akan tetapi bagi orang yang perlu, ya. Kan yakuna tabbakhan, seperti orang yang semisal menjadi tabbakh, menjadi chef, menjadi juru masak ya. Fala ba'sa, maka tidak mengapa. Ma'al hadari min wusuli syai'in min dzalika ila khalqihi. Akan tetapi tetap ya sebagai chef, sebagai juru masak yang memang dia memiliki hajat, memiliki kebutuhan untuk mencicipi makanan, maka dia tetap harus berhati-hati jangan sampai makanannya tertelan ke dalam kerongkongannya. Itu adalah apa namanya 4 hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Oke, paham insya Allah ya. Ini adalah 4 hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Di sini penulis hanya menyebutkan 4. Insya Allah sampai sini paham insya Allah. Insya Allah paham. Mungkin Paham insya Allah ya. yang lain ada pertanyaan bisa ditanyakan. Apa lanjut dulu?
Nanti di akhir sesi kita ada tanya jawab. Ya lanjut dulu aja Sur, nggak Lihat ya. apa-apa. Oke. Jadi itu adalah 4 hal yang dimakruhkan ketika kita berada di bulan puasa dan kita sedang melaksanakan puasa. Kemudian sekarang kita akan lanjut ke bab yang terakhir, ya bab terakhir yang akan kita bahas mengenai serba-serbi fikih bulan Ramadan. Yaitu bab terakhir adalah mengenai bagaimana cara kita mengqadha puasa. Bagaimana cara kita mengqadha puasa atau mengganti hutang puasa. Di sini penulis mengatakan, "Idza afṭara al-muslimu yawman min Ramadan bi ghairi udhr." Ya. Jadi yang pertama yang dijelaskan oleh penulis di sini, bagaimana cara mengqadha puasa adalah kita lihat dulu bagaimana kenapa dia bisa berbuka. Bagaimana dia bisa tidak berpuasa. Yang pertama, ketika ada seorang muslim yang mana dia sengaja tidak berpuasa ketika bulan Ramadan, ya, sengaja tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang dibolehkan untuk berbuka puasa, dia malah justru berbuka, maka apa yang harus dilakukan? Ya. Maka yang harus dilakukan oleh orang ini adalah yang pertama dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga harus beristighfar, harus banyak-banyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melakukan dosa besar. Dia telah meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada alasan syar'i, tanpa ada alasan yang dibolehkan oleh syariat. Nah, jadi yang pertama adalah dia harus bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dia harus mengqadha puasanya di hari-hari selain bulan puasa. Di hari-hari selain bulan Ramadan. Dia harus mengqadha, harus mengganti. Akan tetapi, ya, mengqadhanya di sini dia harus bersegera. Menurut pendapat yang benar adalah dia harus bersegera di dalam mengqadha, di dalam mengganti hutang puasanya tersebut. Alasannya adalah karena dia telah berbuka tanpa ada uzur syar'i, sehingga mengganti hutangnya dia juga harus bersegera. Dia harus bersegera. Jadi untuk kasus yang pertama adalah untuk orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa ada alasan syar'i, atau dia mungkin karena malas atau mungkin ya mungkin karena malas ya tentu ya, sehingga dia meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur syar'i. Kemudian ya, yang kedua adalah orang yang meninggalkan puasa bulan Ramadan karena ada uzur syar'i, seperti semisal sakit, atau dia sedang bersafar, atau uzur-uzur yang lainnya ya, yang pernah kita sebutkan kemarin. Ketika memang ada orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena ada uzur syar'i, maka dia dibolehkan untuk melakukan hal itu. Ya, pertama dia dibolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan. Yang kedua, dia wajib untuk mengqadha puasanya di hari-hari selain bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, dia tidak wajib untuk bersegera di dalam mengganti hutangnya. Dia boleh untuk mengganti hutangnya sampai bulan Sya'ban, ya, sebelum Ramadan tahun depannya. Seperti sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, ya beliau tidaklah mengganti hutang-hutang puasanya kecuali di bulan Sya'ban. Ya, kecuali di bulan Sya'ban. Karena memang Rasulullah SAW juga banyak berpuasa di bulan Sya'ban, sehingga Aisyah itu mengikuti Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah berpuasa sunnah, Aisyah berpuasa hutang. Ya, atau membayar hutangnya. Ini. Jadi kalau memang kita meninggalkan puasa Ramadan karena ada uzur, ya wajib untuk mengganti puasa tersebut selain bulan Ramadan, akan tetapi kita tidak wajib untuk bersegera. Ini adalah bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena ada uzur yang membolehkan. Kemudian di sini penulis juga menjelaskan terus bagaimana ya kasusnya kalau semisal ada orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena ada uzur, kemudian dia mengganti hutangnya itu sampai bulan Ramadan tahun depannya lagi.
Ya. Jadi dia mengakhirkan bayar hutangnya. Maka di sini dilihat apa hukum kita mengakhirkan membayar hutang puasa Ramadan sampai Ramadan selanjutnya. Ya, apa hukumnya? Nah, maka di sini dilihat kalau memang dia mengakhirkan membayar hutangnya karena ada uzur, karena ada alasan syar'i yang membolehkan, maka dia tidak masalah tinggal di qadha saja di setelah bulan Ramadan selanjutnya. Tapi kalau ternyata dia mengakhirkannya karena tidak ada uzur, karena dia malas-malasan ya, maka dia wajib ya mengqadha puasa tersebut plus dia juga membayar fidyah. Nah, ini bedanya. Jadi kalau kita ditanya bagaimana hukumnya orang yang mengakhirkan bayar hutang sampai Ramadan tahun depan? Maka dilihat alasannya. Kenapa dia mengakhirkan? Kalau memang alasannya adalah syar'i, maka tinggal mengqadha saja. Tapi kalau tidak ada alasan, maka dia wajib mengqadha plus membayar fidyah. Fidyahnya berapa? Fidyahnya adalah 1,3 kilo beras diberikan kepada satu hari dia mengqadha, setiap satu hari hutangnya itu dia bayar untuk satu orang miskin. Ya, jadi satu hari satu orang miskin. Kalau dia punya hutang 3 hari, maka dia bayar ketiga orang miskin. Paham insya Allah ya? Paham, paham. Paham? Beneran. Nanti bisa dilihat lagi ya. Baik, nah ini adalah tentang tata cara mengqadha. Jadi untuk tata cara mengqadha itu kita lihat ya, alasan orang meninggalkan puasa tersebut. Ya, kalau memang dia ada alasan syar'i ya tinggal mengqadha saja. Kalau tidak ada alasan, maka dia wajib untuk bersegera di dalam mengqadha. Kemudian bagaimana hukumnya kita mengakhirkan bayar hutang sampai Ramadan tahun depan ya? Maka dilihat juga alasannya. Kalau memang alasannya syar'i, boleh untuk mengakhirkan, maka ya silahkan tinggal mengqadha saja. Tapi kalau tidak ada alasan syar'i, seperti dia malas ya, maka dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua wajib untuk mengqadha plus membayar fidyah, yaitu setiap hutang satu harinya dia bayarkan 1,3 kilogram beras untuk satu orang miskin. Baik, insya Allah ini ya tentang bab atau serba-serbi tentang puasa Ramadan yang bisa kita jelaskan, dan alhamdulillah kita sudah selesai. Baik, monggo kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang puasa Ramadan atau tentang yang lainnya, Surya, bener mau tanya Sur, boleh. yang tadi mengakhirkan mengkodok bulan puasa sampai Ramadan tahun depan, tapi tidak ada alasan syar'i kan dia harus mengkodok puasa tersebut dan juga membayar fidyah, betul? Ya, ya betul. Nah ini sebagai contoh ya, misalkan kita sampai Ramadan tahun depan itu masih hutang 10 hari lah, berarti kita harus membayar fidyah untuk 10 hari dan mengkodok puasa 10 hari gitu atau gimana? Ya, jadi sama ada misalnya Surya ini punya hutang 10 hari Ramadan kemarin. Ternyata nggak tak qadha sampai datang Ramadan ke depan. Nah, alasan Surya tidak mengqadhanya ini tidak ada alasannya. Memang karena malas-malasan contohnya. Maka wajib Surya ganti puasa tersebut setelah bulan Ramadan yang mungkin di Syawal ya. Plus Surya juga membayar 1,3 kilogram kali 10 diberikan kepada 10 orang miskin. Oke, terima kasih. Oke. Ada yang lain? Mbak Mbak Ganis, Gani, siapa Ibu? boleh? Apa Trias mau tanya? Mau tanya, Boleh. kok Silakan, silakan. kalau membayar fidyah itu
misalnya kayak tadi 10 hari. Nah, itu harus ke 10 orang miskin atau bisa, kan berarti kalau kali 10 kan 130 kilogram ya. Ya. Itu bisa ke satu Hmm. orang miskin aja gitu. Walau alam untuk ini jadi boleh ya, tergantung apa namanya, boleh untuk kita apa namanya bayar ke satu orang miskin, kita bayar 10 kilo langsung boleh ya. Karena kita anggap itu kan jadi 10 untuk makanan 10 harinya beliau. Atau kita bagikan ke 10 orang miskin juga nggak apa-apa. Jadi bebas ya. Karena dulu pernah di zamannya eh, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu ya. Ya dikatakan beliau ini khalifah yang kelima, itu di zamannya beliau itu dikatakan sampai sulit untuk mencari orang miskin karena saking makmurnya negara Islam saat itu. Makanya salah satu sistem pembagian fidyah yang beliau lakukan adalah yaitu, jadi kalaupun sudah dapat satu orang miskin, ada orang yang punya hutang fidyah, ya udah diberikan ke orang ini. Walaupun dia mungkin hutang fidyahnya 10 hari atau 15 hari, langsung diberikan saja ke orang miskin. Dan yang perlu diingat adalah memang betul-betul yang kita berikannya orang miskin, ya, orang miskin. Yang mana orang miskin ini salah satu definisinya adalah orang yang dia itu tidak memiliki atau tidak tidak dapat menemukan kebutuhan dari, tidak dapat memenuhi setengah dari kebutuhan seharinya. Itu kalau dikatakan oleh para ulama, orang miskin itu adalah orang yang tidak bisa memenuhi setengah dari kebutuhan harinya, kebutuhan hariannya. Gitu. Jadi memang harus betul-betul kita cari orang miskin nih. Ada yang lain? Mau Boleh? nanya, Ya. Mas Surya, itu kalau puasa, ini maaf serak, antara puasa Syawal itu, misalnya kita punya hutang puasa, tapi pas Syawalan itu kan ada batasannya ya, utangnya belum lunas, tapi Syawalnya juga sudah hampir habis. Terus itu gimana? Yang didulukan yang mana? Walau alam ini memang ada apa ya, beberapa pendapat ya, tapi Surah lebih condong ke pendapat salah satu gurunya Surya yang mana boleh kita mengedepankan puasa Syawal dulu sebelum puasa Ramadan. Ya. Terlebih untuk para kaum wanita, karena kalau kaum wanita kan dia hutang puasanya kan banyak ya, bisa 7 hari atau mungkin kalau yang haidnya panjang bisa 15 hari. Sedangkan kalau dia bayar hutang langsung di bulan Syawal itu mungkin tidak memungkinkan ya. Apalagi di awal-awal bulan Syawal mungkin ada tamu atau dia ada silaturahim, sehingga terkadang sudah selesai bulan Syawal dia belum bayar hutang. Kalau mengambil pendapat yang harus bayar hutang dulu baru bayar Syawal itu kan nanti memberatkan. Ya, seakan-akan mempersempit rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah mengambil pendapat yang mana boleh kita mendahulukan puasa Syawal dulu, baru nanti kalau sudah selesai bulan Syawal nanti tinggal membayar hutang. Allah alam. Ya, ya jelas. Soalnya kadang ada anggapan, wah wajibnya dulu harus dibayar dulu. Tapi kan Syawal kan nggak bisa diulang lagi kan, waktunya kan Ya, gitu. Syawal cuma Oke, satu tahun sekali itu. Kalau iya, menggantikan bisa ya, di bulan lain. ya, betul, betul, betul. Oke, terima kasih. Oh, ya. Ada yang lain? Kalau cukup, insya Allah apa namanya kita
tutup dulu saja kalau cukup ya. Di sini sudah mulai azan ini, bentar lagi qomat. Ya, oke. Ya, tapi kalau memang sudah cukup, kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari awal kajian sampai sekarang itu sudah menjadi apa ya, ilmu yang bermanfaat, bisa kita jadikan patokan atau landasan kita untuk berada di bulan Ramadan. Dan insya Allah besok ada satu kali lagi kajian ya, insya Allah besok kajian tentang tematik tentang bagaimana kita mempersiapkan bulan Ramadan sebaik-baiknya, karena kita masih ada di bulan Syawal dan bulan Syawal ini adalah bulan persiapan. Dan insya Allah bisa kita akan bahas bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan. Selain kita mempersiapkan ilmu, ada juga persiapan lain yang bisa kita lakukan insya Allah. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kebaikan itu berasal dari Allah, kalau ada keburukan masalah itu berasal dari surya dan syaitan ya. Baik, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Surya. Terima Ya, kasih. sama-sama. Terima kasih sudah rame-ramein ini. Sehat-sehat ya. Ya, boleh sama boleh. Om Pri mana boleh? Om Pri masih di Dieng, itu kan lagi pilihan lurah. Oh iya ya. Iya, Mas Slamet, Halo. Pak Deo. Pak D, iya. Jadi Apa mungkin anunya, ini update-nya? pesertanya sedikit, mungkin lagi pada sibuk semua. Iya. Lagi deg-degan semua. Ya, insya Allah besok ramai besok. Insya Allah. Ya, oke, pamit dulu ya. Ya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Besok terakhir dong insya Allah. Ya. Besok terakhir kajian tematik insya Allah. Nanti kajian-kajian selanjutnya bisa dikondisikan aja. Pas puasa ada nggak sih Sur? Nah, nanti lihat aja ya. Surah insya Allah hari Kamis itu udah berangkat. Berangkat Berangkat kemana? ke Saudi. Oh alah. Ya, terus nanti pulangnya itu tanggal 16, nanti lanjut lagi tanggal 31 berangkat lagi. Ya mungkin itu di antara tanggal 16 sampai tanggal 29 mungkin bisa ini habis maghrib. Oke. Oh nggak bisa deh, nggak bisa. Di sini ya di masjid itu udah dijadwal. Ya insya Allah nantilah bisa lihat kondisi. Oke. Ya. Tapi nek situ kan ya, apa namanya, Bagani sama Guntur aman ya nek bulan Ramadan ya? Insya Allah aman. Aman ya. Oke. Oke. Ya udah dulu, ini udah mau komat kayaknya di sini. Oke. Oh, tak matikan ini ya recordingnya nih.